Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam sejahtera, salam kebajikan. Masih bersama kami di sini buku siswa anak sekolah yang akan senantiasa selalu menemani teman-teman untuk belajar bersama mengenai soal-soal P3K keguruan. Edisi kali ini kita akan belajar bersama mengenai soal-soal P3K untuk kompetensi teknis IPA keguruan PGSD. Nah, tipe soal untuk tahapan metamorfosis pada hewan ini dari apa yang sudah kita tanyakan dengan teman-teman yang sudah tes pada tahap 1, ini hampir 90% mengatakan keluar. Nah, semoga melalui pembahasan dalam video ini dapat memberikan gambaran kepada teman-teman mengenai pola-pola soal yang berhubungan dengan tahapan metamorfosis hewan, yaitu khususnya tahapan metamorfosis sempurna dan tahapan metamorfosis tidak sempurna. Namun sebelum lanjut, mari kita berdoa sejenak agar apa yang kita bahas pada kesempatan ini memberikan manfaat untuk kita bersama. Soal yang pertama. Perhatikan hewan-hewan berikut ini. 1. Kupu-kupu, 2. Belalang, 3. Nyamuk, 4. Kecoa, 5. Semut. Setiap makhluk hidup di atas akan mengalami tahapan metamorfosis, baik metamorfosis sempurna ataupun metamorfosis tidak sempurna. Pernyataan berikut yang tepat adalah A. 1, 2, dan 3 bermetamorfosis sempurna, yaitu telur, larva, pupa, dan imago. B. 1, 2, dan 3 bermetamorfosis tidak sempurna, yaitu telur, nimpa, dan imago. C. 1, 3, dan 5 bermetamorfosis sempurna, yaitu telur, larva, pupa, dan imago. D. 2, 4, dan 5 bermetamorfosis tidak sempurna, yaitu telur, nimpa, dan imago. E. 2, 3, dan 4 bermetamorfosis tidak sempurna, yaitu telur, nimpa, dan imago. Kita lihat pembahasannya berikut ini. Berikut ini ada beberapa hewan yang mengalami metamorfosis sempurna. Nah, yang pertama ada kupu-kupu. Kemudian ada nyamuk. Selanjutnya ada semut. Selanjutnya ada lalat. Kemudian ada katak. Nah, ini adalah hewan-hewan yang mengalami metamorfosis sempurna. Dari sini kita bisa lihat tahapan metamorfosis sempurna yaitu dimulai dari telur. Kemudian dari telur menjadi larva. Dari larva menjadi pupa. Dari pupa menjadi imago. Imago artinya binatang dewasa. Kalau kita singkat biar gampang menghafalnya bisa kita singkat yaitu TLVI. Nah, ini singkatannya. Telur, larva, pupa, imago. Jadi jika kita perhatikan di antara hewan-hewan yang bermetamorfosis sempurna, itu hanya katak aja yang tidak memiliki larva dan pupa. Katak itu dimulai dari telur, kemudian menjadi kecebong atau berudu, selanjutnya kecebong menjadi kecebong berkaki, dan selanjutnya menjadi katak berekor, kemudian katak dewasa. Berbeda dengan tahapan metamorfosis sempurna pada serangga. Nah, kalau pada serangga ini tahapannya lengkap. TLVI-nya ini sama semua. Telur, larva, pupa, imago ini sama. Jadi misalnya pada kupu-kupu itu larvanya dalam bentuk ulat. Sedangkan pada nyamuk itu larvanya berupa jentik-jentik. Nah, jadi tahapan serangga pada metamorfosis sempurna ini hampir sama, yaitu TLVI, telur, larva, pupa, dan imago, kecuali katak. Selanjutnya metamorfosis tidak sempurna. Nah, di sini ada hewannya yaitu jangkrik, kemudian kutu, dan selanjutnya ada capung. Berikutnya ada kecoa. Nah, ini adalah hewan-hewan atau serangga yang mengalami metamorfosis tidak sempurna. Jika kita lihat, hampir semua tahapan metamorfosisnya itu sama. Nah, telur, kemudian ada nimpa, dan ada imago. Kalau kita singkat menjadi TNI, telur, nimpa, imago. Jadi biar gampang ingat ya, tidak sempurna, TNI. Telur, nimpa, imago. Kalau sempurna, TLVI. Telur, larva, pupa, dan imago. Nah, dari pembahasan tadi, maka kita bisa menjawab pertanyaan ini, yaitu yang C. 1, 3, dan 5. Nah, hewan nomor 1 itu adalah kupu-kupu, nomor 3 itu adalah nyamuk, dan nomor 5 itu adalah semut. Nah, ini mengalami tahapan metamorfosis sempurna, yaitu telur, larva, pupa, dan imago. Soal berikutnya. Pernyataan yang tepat mengenai daur hidup katak di bawah ini adalah A. Katak dewasa, katak muda, kecebong, telur. B. Telur, larva, pupa, katak dewasa. C. Telur, katak muda, kecebong, katak dewasa. D. Kecebong, katak muda, katak dewasa, telur. E. Katak dewasa, telur, katak muda, kecebong. Kita lihat pembahasannya berikut ini.
Tahapan daur hidup kata termasuk ke dalam tahapan metamorfosis sempurna. Dengan kata lain, kata memiliki fase perubahan yang mencolok perbedaannya pada berbagai fase perkembangannya. Nah, berikut ini adalah fase daur hidup kata. Jika kita lihat dari gambar ini di sini dimulai dari imago, kata dewasa bertelur, kemudian telur menetas menjadi kecebong tanpa kaki terus berkembang menjadi kecebong berkaki, kemudian berkembang menjadi kata berekor. Kata berekor ini disebut juga dengan kata muda, kemudian kata muda menjadi imago, yaitu kata dewasa. Nah, ini adalah tahapan dari daur hidup kata. Dengan demikian, jika kita lihat opsinya dari sini, dari A sampai E ini, jika kita kaji, maka jawaban yang tepat yaitu yang D. Kecebong, kata muda, kata dewasa, telur. Nah, sekarang kita kaji satu persatu dari opsi-opsi ini. Nah, kalau yang A, ini kurang tepat, karena dari kata dewasa langsung ke kata muda. Jadi kan nggak mungkin balik dia kan. Dari kata dewasa ke kata muda kan balik ke sini, berarti dia kan keliru. Harusnya dari kata dewasa itu dia bertelur. Nah, tapi di sini malah kata muda, jadi yang A salah. Kalau yang B, telur, larva, pupa. Nah, padahal kata ini kan tidak mengalami tahapan yang namanya larva dan pupa. Jadi dari telur itu dia menjadi kecebong, tapi di sini dia mengalami tahapan larva, berarti yang B juga salah. Kalau yang C, telur, kata muda, kecebong, kata dewasa. Nah, seharusnya dari telur itu dia menjadi kecebong, tapi di sini dari telur malah menjadi kata muda. Nah, ini juga tidak pas. Jadi jawaban yang C salah. Kalau yang E, dari kata dewasa bertelur. Nah, ini sampai sini udah pas. Dari telur dia menjadi kata muda. Nah, jadi dari telur ini tiba-tiba menjadi kata muda, kan tidak pas. Harusnya dia menjadi kecebong dulu. Nah, ini malah kecebongnya ada di belakang. Jadi jawaban yang E juga salah. Nah, kalau yang D ini sudah tepat. Dari kecebong. Jadi dia mulainya dari sini, teman-teman. Dari kecebong. Nah, itu menjadi kata muda kan. Dari kecebong ini dia menjadi kata muda atau kata berekor, kemudian menjadi kata dewasa, kemudian bertelur. Secara urutan ini udah pas. Nah, jadi dalam mengamati siklus daur hidup itu tidak harus dimulai dari imago, teman-teman. Bisa dia dari telur dulu, baru lanjut ke kecebong, lanjut kata berekor, lanjut imago, boleh. Atau mungkin dia mulai dari kecebong dulu, seperti option D ini. Jadi dia kecebong, baru kata muda, baru imago atau kata dewasa, baru telur, juga boleh. Yang penting urutannya itu sesuai, teman-teman. Nah, jadi mau dia mulai dari kata dewasa, mau dia mulai dari telur, atau dia mulai dari kecebong, yang penting urutannya pas. Nah, ini yang disebut dengan siklus atau tahapan daur hidup dari makhluk hidup. Begitu juga nanti untuk teman-teman, kalau ketemu siklus daur hidup hewan yang lain, itu perhatikan urutannya. Jadi tidak masalah dia mau mulai dari telur, mau mulai dari larva, mau mulai dari imago, atau mulai dari kepompong, itu tidak masalah. Yang penting urutannya itu tepat. Soal berikutnya. Perhatikan hewan-hewan berikut ini. 1 lalat, 2 jangkrik, 3 kecoa, 4 katak, 5 semut, 6 kupu-kupu, 7 capung. Pernyataan yang tepat mengenai hewan yang memiliki fase perubahan yang tidak terlalu mencolok perbedaannya pada berbagai fase perkembangannya adalah A. Lalat, jangkrik, kecoa, B. Katak, kupu-kupu, semut, C. Jangkrik, kecoa, capung, D. Katak, capung, kecoa, E. Lalat, semut, jangkrik, belalang. Kita lihat dulu pembahasannya berikut ini. Nah, jadi sesuai dengan soal, itu hewan yang memiliki fase perubahan yang tidak terlalu mencolok perbedaannya pada berbagai fase perkembangannya ini disebut dengan hewan yang mengalami metamorfosis tidak sempurna. Nah, seperti ya sudah kita bahas di awal tadi, bahwa hewan-hewan yang mengalami metamorfosis tidak sempurna salah satunya yaitu ada jangkrik, kemudian ada kutu, kemudian capung, dan berikutnya ada kecoa. Nah, ini merupakan beberapa hewan yang mengalami metamorfosis tidak sempurna. Nah, perlu teman-teman ingat kembali bahwa seperti yang sudah kita bahas di awal tadi, hewan yang mengalami tahapan metamorfosis tidak sempurna, ini perkembangannya dimulai dari tahapan telur, kemudian nimpa, kemudian imago atau TNI, telur, nimpa, imago. Nah, ini berarti dia hewan yang mengalami tahapan metamorfosis tidak sempurna.
Nah, jika kita lihat di sini dari tahapan perkembangan telur, nimpa, imago ini dia tidak terlalu mencolok perubahannya teman-teman. Nah, misalnya dari jangkrik. Jangkrik bertelur, kemudian setelah telurnya itu menetas menjadi nimpa atau jangkrik muda. Nah, dari jangkrik muda menjadi jangkrik dewasa, ini kan perubahan tubuhnya ini tidak terlalu mencolok dia, hampir sama. Jangkrik muda dengan jangkrik dewasa ini bentuknya hampir sama. Cuman bedanya yang jangkrik muda tidak ada sayapnya, jangkrik dewasa ada sayapnya. Tapi bentuk perubahannya tidak terlalu mencolok. Begitu juga untuk hewan-hewan yang lain. Nah, misalnya ini, dari kecoak dewasa dia bertelur menjadi nimpa atau kecoak muda. Nah, dari nimpa menuju kecoak dewasa ini kan perubahan bentuknya tidak terlalu mencolok, hampir-hampir sama. Nah, ini yang disebut dengan tahapan metamorfosis tidak sempurna. Jadi sesuai pertanyaannya di sini, pernyataan yang tepat mengenai hewan yang memiliki fase perubahan tidak terlalu mencolok. Nah, dari pernyataan ini kemudian dibawa ke optionnya, mana hewan-hewan yang mengalami perubahan tidak terlalu mencolok atau hewan yang mengalami metamorfosis tidak sempurna. Nah, dengan demikian jawaban yang tepat yaitu yang C, jangkrik, kecoak, capung. Nah, jangkrik, kecoak, dan capung ini dia mengalami tahapan metamorfosis tidak sempurna, yaitu tidak terlalu mencolok di setiap perbedaan fase perkembangannya. Nah, kalau yang A ini salah karena ada lalat. Kalau lalat kan sempurna. Yang B juga salah karena ada katak dan kupu-kupu. Kemudian semut. Nah, ini kan tahapan metamorfosis sempurna. Kalau yang D ada katak, capung, kecoak. Nah, ini capung sudah betul, kecoak sudah betul, tapi kataknya yang salah. Kalau yang E lalat, semut, jangkrik, belalang. Nah, ini jangkrik sudah betul, belalang betul, tapi ada lalat, ada semut. Nah, ini yang membuat salah. Jadi sudah tepat, jawabannya adalah yang C. Nah, yang penting kita tahu definisinya teman-teman, bahwa hewan yang tahap perubahannya tidak mencolok berarti dia bermetamorfosis tidak sempurna. Kalau perubahannya mencolok berarti dia bermetamorfosis sempurna. Nah, yang penting kita tahu pengertiannya itu, mau dibolak-balik seperti apapun soalnya, mudah-mudahan kita bisa mengerjakannya. Soal berikutnya. Perhatikan gambar berikut ini. Gambar A itu ada lebah, gambar B ada belalang. Pernyataan yang tepat mengenai tahapan metamorfosis dari gambar A dan gambar B di atas adalah A. Gambar A mengalami tahapan pupa dan gambar B mengalami tahapan pupa. B. Gambar A mengalami tahapan imago dan gambar B mengalami tahapan imago. C. Gambar B mengalami tahapan larva dan gambar A tidak mengalami tahapan larva. D. Gambar A tidak mengalami tahapan larva dan gambar B mengalami tahapan larva. E. Gambar A tidak mengalami tahapan pupa dan gambar B mengalami tahapan pupa. Nah, jika kita lihat dari option ini, bingung juga kita kan? Hampir-hampir sama semuanya. Nah, sekarang kita telah satu persatu. Kita lihat dulu pembahasannya berikut ini. Nah, pada gambar A ini kan lebah. Lebah itu dia mengalami tahapan metamorfosis sempurna. Sehingga dimulai dari adul atau imago. Nah, ini bahasa Inggris adul atau imago atau lebah dewasa. Dia bertelur, kemudian telur menjadi larva, larva menjadi pupa atau kepompong, kemudian menetas menjadi lebah muda dan menjadi lebah dewasa. Nah, kalau yang gambar B itu belalang. Nah, belalang ini merupakan hewan yang mengalami metamorfosis tidak sempurna. Dimulai dari belalang dewasa bertelur, kemudian telur menjadi nimpa atau belalang muda, kemudian lagi menjadi imago atau belalang dewasa. Nah, jika kita lihat dari tahapan metamorfosis ini, kita bisa menjawab bahwa jawaban yang tepat untuk pertanyaan ini yaitu yang B. Pada gambar A ini mengalami tahapan imago. Nah, di sini gambar A ini imago kan, hewan dewasa. Dan pada gambar B juga mengalami tahapan imago, yaitu hewan dewasa. Nah, sekarang kita lihat untuk option-option yang lain. Nah, kalau yang A, gambar A mengalami tahapan pupa. Kan betul, yang A mengalami tahapan pupa ini betul. Kemudian gambar B mengalami tahapan pupa, kan salah. Gambar B ini tidak mengalami tahapan pupa. Jadi yang A salah. Kalau yang C, gambar B mengalami tahapan larva. Nah, ini sudah pasti salah. Gambar B seharusnya kan tidak dia mengalami tahapan larva, tapi di sini dibuat mengalami, berarti yang C salah.
Yang D, gambar A tidak mengalami tahapan larva. Nah ini gambar A ini kan lebah. Lebah itu seharusnya mengalami, tapi di sini tidak. Nah berarti option D salah. Option E, gambar A tidak mengalami tahapan pupa. Nah ini juga salah. Seharusnya kan dia mengalami. Jadi sudah tepat jawabannya itu yang B. Nah kalau ada soal-soal seperti ini teman-teman, kita harus hati-hati dalam menelaah. Nah padahal soalnya kan gampang sebenarnya. Tapi jika kita baca dari awal tadi, bingung juga kita kan, hampir-hampir sama jawabannya. Nah dengan demikian jika ketemu soal-soal seperti ini, kita harus hati-hati dalam mengkaji pilihan dari option-option ini. Soal berikutnya. Perhatikan gambar berikut ini. Nah di sini ada gambar tahapan dari metamorfosis kupu-kupu. Tahapan yang ditunjukkan pada huruf A dan huruf B pada gambar di atas adalah A. Telur dan imago, B. Pupa dan imago, C. Larva dan pupa, D. Telur dan larva, E. Nimpa dan pupa. Nah kita lihat pembahasannya berikut ini. Jadi tahapan daur hidup kupu-kupu ini termasuk ke dalam tahapan metamorfosis sempurna. Dengan kata lain, kupu-kupu memiliki fase perubahan yang mencolok perbedaannya di berbagai fase perkembangannya. Nah metamorfosis kupu-kupu ini merupakan perubahan bentuk kupu-kupu dari telur, larva, pupa, dan imago. Nah, proses perubahan ini disebut dengan proses tahapan metamorfosis sempurna. Nah, perlu teman-teman ketahui bahwa tahapan dari perkembangan metamorfosis kupu-kupu ini ada fase dari tahapan ini yang merugikan para petani, terutamanya petani teh. Nah, tahapan mana yang merugikan petani? Yaitu ketika dia berada di tahapan ini teman-teman, di tahapan A ini. Nah, jika kita lihat tahapan A ini kan ulat. Jadi si ulat ini makan daun-daun teh, maka tahapan kupu-kupu ketika dia berada pada fase ulat ini merugikan para petani. Tetapi ketika dia menjadi kupu-kupu atau imago, ini sebaliknya dia menguntungkan para petani, yaitu utamanya dalam proses penyerbukan. Ketika kupu-kupu menghisap sari-sari dari bunga, maka akan terjadinya penyerbukan. Jadi pada tahapan kupu-kupu ini ada yang menguntungkan dan ada yang merugikan. Nah, kita lihat kembali bahwa tahapan metamorfosis kupu-kupu itu dimulai dari yang pertama ada telur, kemudian ulat, kemudian kepompong atau pupa. Nah, kalau ulat tadi larva ya. Kemudian ada kupu-kupu, kembali lagi bertelur. Nah, maka jawaban yang A itu yang mana? Dia kan dari telur. Dari telur dia menjadi ulat. Kalau ulat disebut juga dengan larva. Terus dari larva dia menjadi yang B. Yang B itu kan kepompong. Kepompong disebut juga dengan pupa. Berarti jawaban yang tepat yaitu yang C. Larva dan pupa. Nah baiklah teman-teman, cukup sekian dulu latihan soal kita kali ini. Semoga memberikan manfaat untuk kita bersama. Nah soal-soal ini merupakan soal-soal yang 90% dari apa yang sudah kita tanyakan dengan teman-teman yang tes pada tahap 1. Ini mengatakan hampir semuanya keluar. Jadi silakan teman-teman pahami, terutama untuk di tahapan metamorfosisnya teman-teman. Nah itu sudah kita buatkan bahwa kalau tahapan metamorfosis sempurna dimulai dari TLVI, telur, larva, pupa, dan imago. Kalau tahapan metamorfosis tidak sempurna itu TNI, telur, nimpa, imago. Nah dari tahapan-tahapan itu nanti yang terpenting kita perhatikan urutannya teman-teman. Nah semoga melalui materi dalam video ini bisa memberikan gambaran kepada kita mengenai pola-pola soal yang berhubungan dengan tahapan metamorfosis hewan. Dan akhir kata saya ucapkan terima kasih dan saya doakan teman-teman yang sedang berjuang dalam tes seleksi P3K tahun ini semoga diberikan kemudahan, kelancaran dan membuahkan hasil yang baik. Sampai jumpa lagi dalam video berikutnya.